Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Purnama dari kelas akuntansi non reguler. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan bisnis dari analisa saya dari sebuah produk XYZ, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang teknologi perangkat lunak ya. Semoga laporan bisnis yang saya buat ini bisa berkenan dan bisa memberikan feedback yang baik bagi saya dan rekan-rekan sekalian yang melihat. Yang pertama ada laporan bisnis trimester pertama di tahun 2023. Nah, untuk alur laporan bisnis ini sendiri, yang pertama pasti ada gambaran umum dari sebuah perusahaan tersebut, lalu ada tujuannya juga, lalu ada analisis pasarnya seperti apa, segmentasi pasarnya juga seperti apa, lalu untuk melihat tingkat selanjutnya itu pasti pendapatan, kenaikan atau penurunan yang terjadi. Lalu ada produk dan layanan, dilihat dari deskripsi produk yang ditawarkan, lalu ada inovasi yang terbaru apa yang dikeluarkan, lalu pengembangan strateginya seperti apa. Nah, ini untuk sedikit lebih memaparkan untuk dari segi-segi pemasarannya, pasti ada target pasar, segmentasi pasar yang dituju, misal kayak kampanye iklan, strateginya lewat apa, media sosial juga bisa. Karena apa, kalau dilihat dari strategi pemasaran yang kita, kalau apalagi perangkat lunak ya, pasti memang nggak banyak orang yang mengetahui sebuah teknologi. Tapi kalau misalnya ada iklan, ada pamflet, ada kampanye, ada strategi marketing yang dilakukan secara media sosial, itu akan memberikan sedikit informasi kepada masyarakat sekitar yang memang tidak menggunakan menggunakan perangkat tersebut, tapi sudah mengetahui. Itu adalah salah satu strategi juga dalam memasarkan suatu produk, apalagi produk tersebut baru ya. Lalu ada rencana dan tindakan. Nah, di sini dari rencana dan tindakan ini sendiri, ini kita juga lihat nih rencana pengembangan bisnisnya jangka panjang atau jangka pendek, karena ini sangat berpengaruh pada sebuah perusahaan, dimana kalau misalnya kita mau punya pengembangan tapi hanya jangka pendek, tentu dilihat dari pengukuran pengeluaran biayanya juga. Lalu jika jangka panjang, dilihat dari keuntungan, dilihat dari laba, dilihat dari segi lainnya ya, pengeluaran dan pemasukan gitu, balance atau enggak, kita dapat untung atau enggak gitu. Lalu ada rencana strategi pemasarannya, tadi udah disebutin, lewat sosial media, lewat pamflet, lewat kampanye, iklan, dan lain sebagainya. Nah, lalu rencana peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya. Nah, ini pasti dilakukan sebuah perusahaan jika perusahaan tersebut memang dirasa sudah cukup mumpuni, dia akan menambah karyawannya, dan jika dia mengalami penurunan pasti akan melakukan yang namanya pengurangan karyawan. Nah, ini yang harus dilihat nih, rencana peningkatannya seperti apa. Untuk efisiensi dan pengurangan biayanya juga dilihat dari seberapa besar pengeluaran dari perusahaan tersebut untuk bisa mengeluarkan suatu inovasi yang baru yang akan bergerak di kedepannya, apakah menghasilkan atau memang sedikit membuat beban ya. Jangan sampai kayak gitu, karena memang tujuan kita membuat inovasi baru pasti harapannya bisa tembus ke pasar, ke global pasar gitu ya. Lalu ada di sini saya akan memberikan sedikit contoh di mana sebuah perusahaan XYZ, dia itu perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan solusi perangkat lunak yang inovatif. Nah, laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran nih tentang kinerja perusahaan selama trimester pertama di tahun 2023. Nah, teman-teman, maksudnya dari sini adalah, mungkin kan banyak ya sebuah perusahaan itu yang memang memfokuskan terhitung dari berapa tahun untuk dihitung masa perusahaan ini bisa berkembang atau tidak, bertujuan untuk melihat gambaran kinerjanya itu seperti apa. Kan pasti di trimester ada beberapa perusahaan yang memang menilainya setelah mungkin 5 tahun sekali dilakukan penilaian, diaudit dan lain sebagainya. Tapi untuk kali ini saya akan memberikan contoh dari sebuah perusahaan XYZ ini di trimester pertama dan 5 tahun ke belakang, untuk menjadikan sebagai gambaran perusahaan ini ada perkembangan atau tidak gitu ya. Nah, pasar teknologi terus berkembang dengan cepat. Selama trimester pertama 2023 terjadi peningkatan permintaan dan
Dalam segmen solusi perangkat lunak untuk bisnis, peluangnya diidentifikasi adalah pasar keamanan cyber yang terus berkembang dan permintaan untuk solusi manajemen rantai pasok. Nah, teman-teman, sekarang ini, apalagi sekarang ya teman-teman, itu kan memang banyak banget dari sebuah perusahaan-perusahaan yang memang kena cyber ya, kena hacker gitu ya, dimana perusahaan ini tuh bisa menjamin perkembangannya itu bisa terus meningkat gitu. Artinya dengan inovasi, dengan kreasi yang dimiliki sekarang, dengan kemampuan security yang dipunya, itu diharapkan bisa mampu bersaing dan sehingga bisa menjamin keamanan data nasabah, atau bahkan dari perangkat-perangkat yang digunakan memang bisa membantu dari perangkat yang lain atau perusahaan lain dalam menjamin teknologi kemajuan dari sistem yang digunakan gitu. Nah, ini teman-teman, di sini ada laporan uh, keuangan atau penjualan ya, dalam konteks penjualan dari perusahaan XYZ ini, karena memang dia dipasarkan melalui media sosial, pamflet dan lain sebagainya, kita akan memberikan contoh penjualannya. Nah, karena saya bergerak di marketing, saya akan sedikit menjelaskan nih di sini bahwa ada kenaikan di setiap tahunnya, di 5 tahun belakang atau 4 tahun ke belakang. Nah, di 4 tahun ke belakang itu di kategori 1, 2, 3, dan 4 ini adalah saya kategorikan tahun. Nah, untuk seri 1, 2, 3 itu adalah sebuah naik dan turunnya ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan penjualan dan ketika kita melakukan negosiasi untuk memasarkan suatu produk lewat pamflet, lewat iklan, lewat sosial media dan lain sebagainya, itu kita jika dilihat dari kategori 1 itu mengalami di tahun pertama itu ada 4,3, 2,4 dan 2. Tapi ada penurunan di tahun kedua itu mencapai penurunan cukup banyak ya teman-teman, sampai di angka 2,5, dan di series pertama itu melakukan kenaikan kembali itu 3,5, dan di kategori 4 itu naik lagi jadi 4,5 gitu. Nah, artinya apa? Perkembangan yang memang dikeluarkan oleh perusahaan ini untuk menjadikan solusi perangkat lunak yang inovatif itu memang berhasil di dunia marketing ya, di dunia persisteman gitu. Artinya sistem ini, perkembangan solusi dari perangkat lunak ini memang sampai pada yang difokuskan gitu. Nah, di sini kenaikan, saya akan memberikan contoh kenaikan penjualan dari hasil yang sudah saya tawarkan melalui tim ya, marketing. Dan jika saya baca juga dari beberapa artikel dan dari beberapa sumber yang saya hasilkan ini, mereka menjual perangkat lunak ini secara iklan, poster, dan sosial media itu di per tahunnya ada mengalami kenaikan hingga 20% per tahun gitu. Nah, artinya apa? Kebutuhan target pasar ini memang sangat besar di sektor keuangan dan logistik. Artinya ini kami mengadakan kampanye, mereka mengadakan kampanye pemasaran terintegrasi yang memang mencakup iklan online, strateginya cukup benar gitu, karena melalui sosial media, lalu partisipasi juga, konferensi pers juga, lalu ada konferensi dari sebuah industri juga yang memang membantu mendukung kenaikan per tahun ini gitu. Nah, peningkatannya, prospeknya juga cukup potensial ya, karena apa? Karena dilihat dari tahun pertama, kedua, ketiga, sampai dengan menuju ke tahun 2024 ini memang mereka terus melakukan penjualan yang memang terus melakukan potensi yang cukup luar biasa, karena terus naik walaupun sempat turun, tapi masih bisa terus dikembangkan ya, terus meningkat gitu, di per tahunnya itu di angka 20% gitu. Untuk penjualan saja itu mereka di perangkat lunak saja ada tembus sampai ke 2000. Tahun kedua 2400, tahun ketiga 2800. Akhirnya di setiap per tahun ini bisa kita garis bawahi adalah perusahaan XYZ ini mengalami kenaikan cukup baik ya di per tahunnya, karena memang dia sudah diindikasi dipercaya oleh konsumen untuk bisa
memberikan inovasi dalam dipercaya juga dipercaya untuk bisa memberikan inovasinya di perusahaan-perusahaan tersebut gitu, sehingga terjadi potensi yang cukup besar ya untuk bisa naik di penjualannya gitu melalui iklan dan lain sebagainya tadi lewat sosial media juga. Artinya apa? Memang kenaikan penjualan ini juga sangat berpengaruh besar pada suatu perusahaan, apapun perusahaannya memang itu cukup membantu karena memang pada dasarnya sebuah perusahaan itu bisa diterima dengan baik inovasi yang dikeluarkan dan bisa tepat pada sasarannya, itu yang paling pasti. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi indikator sebuah perusahaan ini bisa potensi ada kenaikan? Nah, operasional dan efisiensi tadi perusahaan tadi mereka mencapai efisiensi operasional dengan mengimplementasikan solusi manajemen untuk rantai pemasoknya, dan entah itu dari internalnya yang baru atau dari ya internalnya yang memang sudah terjalani sebelumnya ya, itu memang sudah punya inisiatif yang cukup baik untuk mengurangi waktu pengiriman entah itu. Jadi mereka meminimalisir sebagian besar yang memang akan menghambat dan memang akan memakan banyak biaya ya. Mereka menggunakan efisiensi, entah itu dari biaya logistik, entah itu dari biaya pelanggan yang memang cukup besar ya, nominalnya sampai di angka 15%, dan logistik mereka menghemat sebesar 10%. Nah, ini bisa menjadi indikator yang cukup baik dalam peningkatannya tadi. Karena kita kecil pengeluaran, besar penjualan. Nah, itu kan memang bisa menjadikan kita mendapatkan indikator bisnis yang memang cukup baik gitu ya. Lalu ada lagi rencana dan tindakan. Rencana dan tindakan maksudnya gimana? Nah, mereka itu berhasil dalam pengembangan produk di mana keamanannya karena kan memang bergerak di bidang teknologi ya, memang itu sangat rentan sekali yang namanya cyber gitu, apalagi di Indonesia gitu ya. Kita aja kaget banget ya, BSI Bank Syariah Indonesia memang sudah tahu ya di tahun ini terkena cyber, dan si cyber minta tebusan sebesar 6 triliun rupiah, dan itu angka yang cukup bombastis gitu ya. Dari hacker-hacker ini gitu, mereka bisa menghasilkan uang dengan cara menghack sebuah perangkat, sebuah teknologi yang memang sudah cukup maju, dan ini sangat membahayakan bagi nasabah dan perusahaan tersebut gitu. Yang akhirnya apa? Indikator bisnisnya ini ya mereka perusahaan jadi turun gitu, karena nasabah sudah enggan gitu untuk bekerja sama karena takut data dan lain sebagainya itu akan tidak terkoordinir gitu ya, karena memang dari perusahaan ini saja, bahkan dari perusahaan luar negeri Amerika Serikat aja dia sanggup membayar 154 miliar untuk bisa menangkap si cyber ini gitu. Artinya dengan fitur-fitur tambahan ini diharapkan bisa menjadi peningkatan keamanan bagi sistem kita sendiri gitu. Nah, lalu ekspansi ke pasar global, lalu ada peningkatan upaya pemasaran digital. Kami juga melakukan peningkatan efisiensi operasional melalui otomatis proses internal dan pelatihan sumber daya manusia untuk memperkuat tim penelitian dan pengembangan. Nah, ini tuh perlu banget ya, ini bisa dijadikan indikator bisnis yang paling utama ketika kita punya sumber daya yang memang harus kita terus kembangkan ya, apalagi kita punya karyawan, harus terus kita berikan pelatihan di mana mereka agar bisa mengetahui dan memperkuat nih pengetahuan mereka perihal dengan sistem gitu ya, untuk bisa ke depannya bisa digunakan agar dengan sangat baik, agar tim bisa dengan sangat mudah melakukan penelitian dan pengembangan di kedepannya dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut. Nah, analisis SWOT-nya seperti apa sih sebenarnya dalam indikator bisnis ini juga? Nah, di sini ada kelemahan internal yang termasuk keterbatasan sumber daya manusia dalam Departemen Penelitian dan Pengembangan. Kelebihannya internal kami adalah teknologi inovatif dan tim manajemen yang berpengalaman, punya peluang eksternal dari kami, dan permintaan solusi manajemen rantai pemasok ancaman internal termasuk persaing ketat di pasar teknologi. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita udah tahu nih kekurangan dari perusahaan kita itu adalah dari kelemahan internal, berarti kita harus memperkuat dari sumber daya alamnya. Artinya apa? Sumber daya yang dimiliki perusahaan itu bukan hanya
keuntungannya saja atau peralatan produksinya saja, tapi memang yang membantu kita dalam perkembangan, yaitu dari si karyawannya juga gitu, dari punya tim manajemen yang memang sudah punya pengalaman. Itu memang bisa dijadikan indikator bisnis yang cukup bisa membantu kita dalam menyelesaikan suatu masalah dan menciptakan inovasi baru dengan tim-tim yang memang sudah disusun agar punya tim yang memang bisa diandalkan di kedepannya dengan pengalaman yang sudah ada gitu ya. Nah, di trimester pertama 2023 ini merupakan periode positif bagi perusahaan XYZ dengan pertumbuhan pendapatan yang solid dan pengembangan produk yang sukses. Kami memiliki rencana dan tindakan yang jelas untuk mencapai suatu pertumbuhan dan manfaat peluang di pasar. Nah, tadi teman-teman, setelah kita lihat chartnya tadi bahwa ada peningkatan secara terus-menerus di setiap tahunnya di angka 20%, memang diakui perusahaan ini mempunyai periodik yang cukup positif nih, yang artinya bisa diterima oleh masyarakat dan bisa diterima oleh beberapa perusahaan. Banyak perusahaan juga yang menggunakan sistem ini gitu. Nah, itu aja pemaparan dari saya dari sebuah perusahaan XYZ ini, di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memang bergerak di bidang teknologi perangkat lunak yang bisa membantu perusahaan lain, dan banyak perusahaan untuk bisa membantu membuat sistem menjadi lebih inovasi gitu ya, mempunyai inovasi sistem yang lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pemaparan saya terkait dengan hasil penjualan dari perangkat lunak dari sebuah PT XYZ tadi ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf kepada penyampai yang pendengar juga. Saya sebagai penyampai informasi ini, saya mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan barusan. Saya tutup presentasi saya pada kali ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa melihat apa yang saya bisa sampaikan. Saya tutup presentasi saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.